Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Liris dan teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ai Chandra, NIM 119260086, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini mengenai bioanalisis spesimen urin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Siti Wulandari, ada Zulia Rahma, ada Diah Ayu, ada Salsabila Putri, ada saya sendiri Ai Chandra, ada Andriani Hasanah, dan Lutfiana Edi Agustin. Kemudian pokok bahasan yang akan dibawakan mengenai analisis urin ini diantaranya ada pendahuluan, kemudian komposisi dan sifat spesimen, cara ekstraksi, cara penyimpanan, kesulitan penanganan spesimen, analisis klinis yang biasa dilakukan, instrumen yang digunakan, kemudian analisis untuk spesimen dalam ranah klinis sesuai metode standar, cara kerja, kemudian pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dia. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu ada definisi dari urin. Urin adalah cairan hasil ekskresi ginjal yang dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin berfungsi untuk membuang molekul sisa yang terkandung dalam darah melalui filtrasi oleh ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada proses pembentukan. Urin dibentuk oleh ginjal dengan menyaring darah secara bertahap. Dalam semenit, sebanyak 1.100 ml darah akan disaring oleh ginjal. Darah akan disaring oleh filtra glomerulus untuk memilah zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, lalu berpindah dari tubulus ke plasma kapiler peritubulus melalui proses reabsorpsi. Zat yang masih berguna akan diangkut oleh kapiler peritubulus menuju vena dan kembali ke jantung untuk diedarkan. Selanjutnya ialah sekresi tubulus atau perpindahan zat dari darah kapiler secara selektif ke lumen tubulus. Sisa penyerapan akan mengalir ke tubuh distal lalu menuju ke papila renalis untuk dikeluarkan saat berkemih. Baik, selanjutnya ada komposisi urin. Urin manusia itu terdiri dari 95% air, urea 2%, asam urat 0,03%, dan sisanya adalah molekul lain dalam jumlah sedikit. Nah, di samping ini ada tabel komposisi urin pada manusia sehat. Kemudian ada sifat urin. Yang pertama itu warna, biasanya berwarna kuning atau bervariasi sesuai dengan diet terakhir dan konsentrasi urin. Warna pada urin ini menyesuaikan pada keadaannya. Biasanya kalau misalnya warnanya gelap itu menandakan dehidrasi. Kemudian ada bau. Umumnya urin segar ini memiliki bau yang ringan, tetapi urin yang sudah tua memiliki bau yang lebih kuat mirip dengan amonia. Bau ini juga memberikan informasi kesehatan seperti diabetes, itu baunya manis. Kemudian ada pH urin normal itu umumnya dalam kisaran 4,6 sampai 8 dengan rata-rata sekitar pH di 6. Banyak variasi terjadi karena diet. Kemudian ada kepadatan. Dikenal juga dengan berat jenis. Ini merupakan rasio berat volume suatu zat dibandingkan dengan berat volume air suling yang sama. Kekeruhan pada urin itu biasanya urin yang segar itu jernih atau sangat sedikit keruhnya. Next. Kemudian ekstraksi pada urin secara umum itu ada dua, yaitu yang pertama ada ekstraksi cair-cair atau SLE, itu menggunakan perbandingan pelarut dengan volume sampel yaitu 1:1, yang didasari prinsip melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut atau solvent yang tidak saling melarut atau immiscible dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fase. Next. Ekstraksi yang kedua yaitu ekstraksi fase padat. Ini dengan analit dilewatkan pada kolom yang berisi adsorben fase padat dan dialusi dengan pelarut tertentu. Nah, adsorben ini dipilih disesuaikan dengan analit yang akan dijerap. Pelarutnya juga dipilih harus mampu memutuskan ikatan antara analit dengan penjerap, sehingga analit yang akan tertuju sehingga analit itu tertuju keluar atau terelusi. Sedangkan senyawa yang mengganggu itu tertahan pada penjerap. Next. Nah, ada faktor-faktor yang dapat mengubah analisis urin. Yang pertama ada cahaya dan suhu, pertumbuhan bakteri, pH basa, glukosa, makanan, serta obat-obatan.
Kemudian yang selanjutnya cara penyimpanan dan penanganan urin. Untuk cara penyimpanan sendiri, unsur-unsur pada urin ini mulai mengalami kerusakan dalam 2 jam. Jika dalam waktu 2 jam belum dilakukan pemeriksaan, maka urin dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian untuk penanganan spesimen urin sendiri meliputi prosedur penampungan urin dalam wadah spesimen, pemberian identitas spesimen, pengiriman atau penyimpanan spesimen, dan cara pengambilan spesimen. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil pemeriksaan yang keliru. Kemudian untuk wadah spesimen sendiri, botol penampung atau wadah urin tersebut harus bersih dan kering. Kemudian wadah urin yang baik adalah yang berupa gelas dengan mulut lebar yang dapat disumbat rapat dan sebaiknya urin dikeluarkan langsung ke dalam wadah tersebut. Kemudian jika hendak memindahkan urin dari wadah ke wadah lain, hendaknya dikocok terlebih dahulu supaya endapan ikut terpisah dan diberikan keterangan yang lengkap tentang identitas sampel pada wadah spesimen. Kemudian untuk identitas spesimen, itu ditulis dalam label yang mudah dibaca. Label memuat setidaknya nama pasien dan nomor identitas, tanggal dan waktu pengumpulan, dan informasi tambahan seperti usia pasien, lokasi, dan nama dokter seperti yang disyaratkan oleh protokol institusional. Kemudian pengiriman spesimen urin. Pemeriksaan urinalisis yang baik itu harus dilakukan pada saat urin masih segar atau kurang dari 1 jam, atau selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dikemihkan. Penundaan antara berkemih dan pemeriksaan urinalisis dapat mempengaruhi stabilitas spesimen dan validitas hasil pemeriksaan. Kemudian, untuk cara pengambilan sampel sendiri, sampel urin yang biasa dipakai adalah porsi tengah. Jenis pengambilan sampel urin ini dimaksudkan agar urin tidak terkontaminasi dengan kuman yang berasal dari perineum, prostrat, uretra, maupun vagina, karena dalam keadaan normal urin tidak mengandung bakteri, virus, atau organisme lain. Selanjutnya ada analisis yang biasa dilakukan pada urin. Analisis yang biasa dilakukan pada urin yaitu urinalis. Urinalis adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan 2 parameter penting ISK yaitu leukosit dan bakteri. Pemeriksaan urinalis meliputi pemeriksaan makroskopik, kimia, dan mikroskopik. Yang pertama ada pemeriksaan makroskopik atau fisik, yang bertujuan untuk mengetahui pH, berat jenis, glukosa, protein, bilirubin, urobilinogen, darah, karbon, keton, nitrit, dan leukosit esterase. Untuk pemeriksaan makroskopik terdiri dari volume urin, yaitu untuk menafsirkan hasil pemeriksaan kuantitatif atau semi kuantitatif suatu zat dalam urin. Next. Selanjutnya ada warna urin. Warna urin normal berkisar antara kuning muda dan kuning tua karena adanya urokrom, urobilin, dan propin. Untuk berat jenis urin dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memakai Falling Drop, gravimetri, menggunakan pedometer, refraktometer, dan reagen pita. Untuk bau urin tambah bau dapat dijumpai pada nekrosis tibula, sedangkan pada bau busuk dapat dijumpai ada infeksi saluran kemih. Untuk pH urin sendiri, penetapan pH diperlukan pada penggunaan keseimbangan asam basa karena dapat memberi kesan tentang keadaan dalam badan. pH urin normal berkisar antara 4,5 sampai 8. Untuk buih sendiri, buih pada urin normal berwarna putih. Jika urin mudah berbuih menunjukkan bahwa urin tersebut mengandung protein. Yang kedua ada pemeriksaan kimia urin, yang memberikan informasi mengenai ginjal dan fungsi hati, metabolisme karbohidrat, dan asam basa. Pemeriksaannya terdiri dari pemeriksaan glukosa, yang dalam urin dapat dilakukan dengan memakai reagen pita atau cara reduksi ion suprim menjadi cupra dan cara enzimatik. Next. Selanjutnya ada benda-benda keton yang sering dijumpai pada urin yaitu aseton, asam asetoasetat, dan asam 13-hidroksibutyrat. Untuk pemeriksaan bilirubin, adanya bilirubin 0,05 sampai 1 mg pada urin untuk memberikan hasil positif, dan keadaan ini menunjukkan kelainan hati atau saluran empedu. Pada pemeriksaan urobilinogen dalam keadaan normal berkisar antara 0,1 sampai 1 Ehrlich unit per desiliter urin. Peningkatan ekskresi urobilinogen urin disebabkan oleh kelainan hati, saluran empedu, atau proses hemolisa yang berlebihan dalam tubuh. Next. Yang terakhir ada pemeriksaan mikroskopik, yaitu pemeriksaan sedimen urin.
dengan cara mengendapkan urin guna mengumpulkan sel-sel dan benda-benda organik lainnya yang agar bisa diamati. Jenis sel yang dapat diamati yaitu sel darah merah, sel darah putih, sel apital, dan mikroba. Tes mikroskopi dilakukan dengan memutar sentrifugasi pada urin lalu mengamati endapan urin di bawah mikroskop. Tujuannya untuk mengetahui unsur-unsur organik, unsur anorganik seperti kristal, garam amorf, dan elemen lain seperti bakteri, sel jamur, parasit, Trichomonas sp, dan spermatozoa. Kemudian analisis selanjutnya yaitu ada pemeriksaan dipstick, di mana dipstick reagen berupa strip plastik tipis yang ditempeli kertas seluloid yang mengandung bahan kimia tertentu sesuai jenis parameter yang akan diperiksa. Biasanya pemeriksaan dipstick ini untuk memeriksa leukosit dan adanya bakteri. Nah, untuk bakteri sendiri dia akan bereaksi dengan leukotil ester, dan untuk bakteri dia akan bereaksi dengan nitrit. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan kultur urin, di mana pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui kandungan kuman patogen pada urin. Untuk jumlah koloni dari bakteri yang harus standarnya itu dapat dilihat di PPT. Nah, untuk instrumen yang umum digunakan sendiri, yang pertama itu ada pemeriksaan manual. Pemeriksaan manual dapat dilakukan dengan urin strip, di mana dia itu berbentuk panjang yang terdapat pad untuk pemeriksaan. Prinsipnya sendiri, pad yang mengandung zat ketika dicelupkan urin maka akan bereaksi sehingga warnanya berubah dan mewakili satu parameter yang nantinya akan dicocokkan dengan tabel parameter. Bisa di next. Kemudian untuk pemeriksaan otomatis itu yang pertama ada urine analyzer atau urine chemistry analyzer. Dia itu untuk menganalisis berat jenis urin, pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan eritrosit yang terkandung dalam urin. Nah, untuk prinsipnya sendiri itu ketika ada cahaya dari pantulan sinar pada setiap bagian urin test strip, dia akan disinari oleh LED dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan. Kemudian sinar yang terpantul dari urin test strip akan diterima oleh detektor, dan kemudian sinyal analog yang diterima oleh detektor akan dikirim ke ACD atau analog to digital converter untuk diubah menjadi sinyal digital agar bisa diproses oleh mikroprosesor. Nah, pada mikroprosesor, data hasil pembacaan akan dikonversi menjadi nilai reflektasi relatif yang mengacu pada standar kalibrasi. Hasilnya ini akan disimpan dalam memori dan dikirim ke komputer atau langsung dicetak. Kemudian, instrumen yang kedua ada automatic urine analyzer atau urine sedimen analyzer. Dia itu digunakan untuk mengotomatisasi analisis sedimen urin menggunakan karakterisasi partikel dan identifikasi didasarkan pada deteksi forward, scatter, fluoresensi, dan adaptive cluster analyzer. Nah, prinsip dari instrumen ini sendiri yaitu urin yang tidak disentrifugasi disedot ke dalam alat dan diukur konduktivitasnya. Nah, sampel diwarnai dengan pewarna fluoresens dan dilewatkan melalui flow cell, di mana ia secara hidrodinamis difokuskan dan dipresentasikan sinar laser dengan panjang gelombang 635 nanometer yang menghasilkan fluoresensi dan hamburan cahaya. Partikel diidentifikasi dengan mengukur perubahan impedans serta tinggi dan lebar dari sinyal fluoresens dan hamburan cahaya. Nah, kemudian akan muncul flak yang nantinya itu pertanda dari adanya silinder patologis, entrosit, dismorfik, sel-sel bulat kecil, kristal, ragi, dan lainnya. Biasanya analisis ini untuk menganalisis adanya eritrosit, leukosit, silinder atau hyalin, sel epitel, atau squamosa, dan bakteri. Kemudian yang ketiga ada metode Sanhen, di mana metode ini merupakan pemeriksaan sedimen urin mikroskopi secara kuantitatif yang telah dikembangkan menggunakan dan dilaporkan dalam status per mikroliter. Metode ini disentrifuge, kemudian sedimen yang diperoleh dimasukkan ke dalam kamar hitung dan jumlah unsur sedimen dilaporkan secara kuantitatif per mikroliter urin. Cara ini diharapkan memiliki ketelitian dan ketepatan yang lebih baik
dibandingkan dengan cara konvensional. Kelebihan dari instrumen ini sendiri yaitu lebih teliti dan ketepatannya itu lebih baik, mengurangi penularan penyakit, dan lebih mudah untuk mengikuti hasil pengobatan dan dapat mengurangi adanya variasi hasil antara laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah analisis klinis metode standar. Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah analisis dengan metode imunokromatografi. Ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya HCG atau Human Chorionic Gonadotropin pada urin untuk mendeteksi kehamilan. Selanjutnya ada analisis urin dengan metode Benedict. Nah, ini berguna untuk memeriksa glukosa pada urin. Nah, prinsipnya itu berupa glukosa dalam urin mereduksi cuprisulfat menjadi cuprosulfat sehingga terjadi perubahan warna. Nah, positifnya jika terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau kekuningan sampai merah bata. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis urin dengan metode flow cytometry. Nah, pada kelompok ini menggunakan analisis metode standar dengan metode flow cytometry. Nah, pemeriksaan sedimen metode ini berguna dalam pemeriksaan sedimen urin, di mana metode flow cytometry merupakan metode analisis sedimen urin dengan bantuan alat Sysmex UF seri seperti Sysmex UF 200i, 1000i, dan 500i dengan mengalirkan urin yang sudah diberi pewarna fluorescence. Kemudian dianalisis dengan analyzer yang terhubung dengan komputer. Kelebihannya itu berupa keakuratan yang lebih dibanding metode konvensional, menghemat waktu, dan hasil mudah dibaca. Tetapi kelemahannya itu berupa alatnya yang terlalu mahal dan reagennya juga mahal, maka terbatas. Serta hasil pembacaan berdasarkan ukuran sedimen tidak sesuai dari alat menyebabkan nilai rendah atau tinggi palsu. Nah, metode ini berguna untuk memprediksikan serta mendiagnosa penyakit terutama kelainan ginjal dan saluran kemih. Oke, next. Selanjutnya, analisis urin dalam ranah klinis yang kami gunakan yaitu menggunakan metode flow cytometry Sysmex US 200. Seperti yang bisa dilihat pada layar, merupakan jurnal yang kami gunakan dalam analisis spesimen urin ini. Kemudian masuk ke dalam cara kerja. Yang pertama ada persiapan sampel urin, di mana yang pertama yaitu disiapkan sampel urin sebanyak lebih dari 15 mili. Kemudian sampel urin ditampung dalam wadah penampung dan ditutup rapat. Lalu spesimen urin diperiksa menggunakan metode flow cytometry. Kemudian pemeriksaan jumlah leukosit. Yang pertama dinyalakan instrumen flow cytometry UX2000, lalu dimasukkan identitas sampel melalui komputer yang terhubung dengan instrumen, lalu disesuaikan suhu urin dengan suhu kamar, kemudian dihomogenkan dan dituang ke tabung yang berada pada rak tabung di dalam alat, lalu dilakukan running dengan memilih option sampler untuk melakukan pemeriksaan secara otomatis, dan dilakukan pemeriksaan secara otomatis dengan alat, serta data hasil pemeriksaan akan muncul secara berurutan pada komputer. Kemudian masuk ke dalam pembahasan cara kerja, di mana tadi cara kerja tersebut menggunakan metode flow cytometry yang merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis jenis-jenis sel yang terdapat pada suatu populasi sel yang heterogen secara akurat dan cepat. Metode ini merupakan metode analisis sedimen urin dengan bantuan alat Sysmex UF series seperti Sysmex UF 200i, 1000i, dan 500i dengan mengalirkan urin yang sudah diberi pewarna fluorescence, kemudian dianalisis dengan analyzer yang terhubung dengan komputer. Flow cytometry dapat digunakan untuk membedakan sel atau partikel berdasarkan penyebaran sinar, serta untuk menghitung persentase subpopulasi sel. Di mana prinsip dari metode flow cytometry ini yaitu memanfaatkan penyebaran sinar dari sel yang dialirkan satu persatu melalui sinar laser. Sel tersebut kemudian diamplifikasi dan dikonversi menjadi sinyal digital. Hasilnya akan tertera pada layar monitor berupa skettergram
dan two-parameter dot plots. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis menggunakan teknik fluoresensi yang dihasilkan dari sel yang dilabeli dengan fluorescence, yaitu sel terlebih dahulu diberi pewarna sehingga hasil yang muncul pada layar berupa seketagram yang berwarna sesuai dengan pewarna yang dilabeli pada sel tersebut. Untuk interpretasi data berdasarkan jurnal yang kami pakai, yaitu hasil nilai cut-off point terbaik jumlah leukosit menggunakan metode flow cytometry ini lebih rendah dibandingkan penelitian lain yang dilakukan dengan hasil jumlah leukosit lebih besar dari 300,7 per mili dengan menggunakan jumlah kuman pada kultur urin positif lebih besar dari 10. Didapatkan nilai AUC sebesar 84,6% sehingga pemeriksaan urinalis metode flow cytometry dengan nilai cut-off point jumlah leukosit lebih besar dari 52,8 per mililiter memiliki akurasi yang baik secara statistik dan dapat diterapkan. Ketiga, yaitu kemampuan jumlah leukosit dengan metode flow cytometry senilai lebih dari 52,8 per mili menyatakan seseorang benar mengalami ISK sebesar 82,3%. Sedangkan spesifisitas 76,3% berarti kemampuan jumlah leukosituria dengan metode flow cytometry senilai kurang dari 52,8 per mililiter menyatakan seseorang benar sehat sebesar 76,3%. Nilai prediksi positif 85% berarti kemungkinan seseorang dengan jumlah leukosit lebih besar dari 52,8 per mililiter menyatakan benar sakit. Sebesar 85% nilai prediksi negatif berarti kemungkinan seseorang dengan jumlah leukosit kurang dari 52,8 per mililiter dinyatakan benar sehat sebesar 72,5%. Dalam menilai jumlah bakteri urin berdasarkan metode flow cytometry ini, statogram pada chamber bakteri harus dicermati dengan baik. Karena apabila terdapat overlapping antara debris, yaitu bahan organik seperti eritrosit, leukosit, atau silinder yang mengalami fragmentasi, dan bakteri, mengakibatkan ketidakurutan jumlah bakteri. Hal ini dikarenakan skatogram debris dan bakteri itu agak berdekatan, sehingga bila pada urin ditemukan banyak debris dengan kompleksitas yang tinggi, alat berdasarkan metode flow cytometry ini dapat salah mengelompokkan dan dapat menyebabkan nilai bakteri menjadi positif palsu. Untuk validasi metode analisis yang digunakan yaitu ada akurasi dan presisi, di mana akurasi itu adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Sedangkan presisi adalah derajat keterulangan metode analisis, biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif. Uji presisi pemeriksaan itu meliputi uji presisi hari ke hari atau day to day dengan dua level kontrol, yaitu high control level dan low control level. Uji presisi hari ke hari yaitu pemeriksaan kontrol urin diulang 10 kali pada hari yang berbeda. Presisi diukur dengan rata simpangan baku dan koefisien variasi. Semakin kecil nilai KF, itu semakin teliti metode tersebut. Akurasi itu adalah kedekatan hasil pemeriksaan dengan nilai yang sesungguhnya, yaitu nilai kontrol atau rujukan atau rentang yang ditentukan. Akurasi dapat dinilai dari hasil pemeriksaan bahan kontrol dan dihitung sebagai nilai biasnya. Untuk validasi metode analisis untuk diagnosis, itu ada 4, yaitu yang pertama sensitivitas, adalah kemampuan tes flow cytometry ini menunjukkan individu mana yang menderita sakit dari seluruh populasi yang benar-benar sakit. Kemudian ada spesifisitas, yaitu kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang tidak menderita sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit. Positive predictive value adalah proporsi pasien yang tesnya positif dan betul menderita sakit. Kemudian negative predictive value, proporsi pasien yang tesnya negatif dan betul-betul tidak menderita sakit. Kemudian kesimpulannya yaitu 1, urin adalah cairan hasil ekskresi ginjal yang dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi yang terdiri dari 95% air, 2% urea, 0,03% asam urat, dan molekul-molekul lain dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang kedua, cara ekstraksi spesimen urin yaitu dengan ekstraksi cair-cair atau LLE dan ekstraksi fase padat atau SLE. Kemudian pemeriksaan urin biasa dilakukan secara makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Yang keempat, analisis spesimen urin dalam klinis dapat dilakukan dengan metode imunochromatografi, Benedix, serta flow cytometry. Dan yang kelima, hasil penelitian pada analisis kami dapat disimpulkan bahwa
Nilai sensitivitas, spesifitas, dan akurasi urinalisis otomatis dengan metode flow cytometry adalah tinggi, sehingga dapat diterapkan dalam membantu diagnosis ISK. Nah, kemudian ini merupakan literatur-literatur yang kelompok kami gunakan. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.